Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ngopi Seruputan, kembali lagi masih bersama saya di akun YouTube Imba Channel. Di sini hari ke-16 ya. Di hari ke-16 ini masih membahas tentang buku Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, Tanya Jawab Agama Islam. Ini masih tentang bab perkawinan, melanjutkan yang kemarin. Ini ada pertanyaan dari tidak disebutkan dari siapanya di sini. Ini kawin dengan Cina. Nah, ini kawin dengan Cina, tapi tidak disebutkan dari siapanya. Saya seorang muslimah kawin dengan Cina yang menganut agama lain, bukan Islam. Jadi ada seorang muslimah, ada seorang Islam muslimah yang kawin dengan laki-laki Cina atau agama lain, bukan Islam. Perkawinan kami tersebut telah mengakibatkan saya meninggalkan sholat. Setelah menikah, si perempuan itu tadi meninggalkan sholat. Setelah kurang lebih 2 tahun berjalan, barulah saya sadar bahwa meninggalkan sholat itu berdosa. Oleh sebab itu, saya kembali melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara menutup dosa saya dan dapatkah Tuhan mengampuni dosa tersebut? Jawabannya yaitu, saudari minta cerai kepada suami saudari yang bukan muslim dan segera saudari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Bijaksana dan dapat mengampuni segala dosa-dosa hambanya selagi hambanya tersebut mau meminta ampun dengan sungguh-sungguh, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan Dia mengampuni selain dosa yang selain doa syirik itu. Jadi dari buku ini disarankan untuk mencerai dengan suaminya karena memang menikah dalam beda agama, kalau di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau masih KUA nggak bakalan bisa menikahkan orang yang berbeda agama. Jadi biasanya menikahnya di tempat agamanya yang non Islam tersebut. Kan tetapi dan itu di agama Islam dilarang, dan itu kalau misalkan terjadi dan sampai melakukan hubungan suami istri, yaitu adalah melakukan perzinahan seperti itu. Makanya disuruh ceraikan saja dan bertaubat kepada Allah, atau kalau tidak itu suaminya diajak untuk masuk Islam. Seperti itu lebih baiknya biar tidak ada perceraian. Itu nanti dan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya yang kedua, apabila nanti saya mempunyai anak dengan suami saya yang bukan muslim itu, apakah anak itu termasuk kategori anak zina? Nah, anak saudari, jawabannya, anak saudari hasil perkawinan dengan orang tersebut termasuk anak zina karena perkawinan saudari itu tidak sah. Ya, jelas itu tidak sah dalam agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia itu menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maka dari itu kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang muslim itu harus menikah dengan sesama Islam, sesama agama, agamanya yang sama. Misalkan yang perempuan Islam juga menikah dengan laki-laki yang agamanya Islam. Kalau agama laki-laki Islam juga harus menikah dengan perempuan yang agamanya Islam agar tidak terjadi perzinahan atau pernikahannya sah. Karena kalau pernikahan beda agama itu tidak sah di dalam agama Islam. Jadi kalau sudah menikah terus itu tetap menikah beda agama tapi tidak misalkan yang non Islam itu tidak login ke Islam dulu, itu nanti dalam misalkan melakukan persetubuhan itu melakukan zina, dan misalkan hamil sampai keluar anak, yaitu adalah anak hasil zina. Tapi anaknya tidak anak haram, bukan anak keadaan suci. Nah nanti anaknya mau dibimbing kemana, mau diajak ke Islam atau diajak ke non Islam tersebut. Nah itu orang tua masing-masing yang tahu. Maka dari itu kalau bisa itu
waktu agar tidak terjadi perceraian, yaitu salah satu entah laki-laki yang non Islam atau perempuan yang non Islam itu harus masuk Islam dulu, terus bertaubat. Atau kalau sebelum terjadi, kita sebagai orang Islam harus wajib menikah dengan orang-orang yang sesama Islam agar pernikahan kita sah dalam agama dan sah dalam negara, dan itu diakui, dan itu nanti malah mendapatkan pahala dan bisa beribadah selamanya. Seperti itu. Terima kasih. Jika apa yang saya sampaikan ini kurang tepat atau ada kekeliruan, mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.